Assalamualaikum, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Aryani, tapi teman-teman bisa panggil aku Aya. Kali ini aku pengen nge-review complexion baru dari Pixi. Ini produk barunya Pixi. Ini namanya Pixi Make It Glow Techno Fix Matte Cushion. Jadi aku nanti bakal bandingin cushion ini tuh kalau dipakein primer sama nggak dipakein primer tuh bedanya jauh banget atau enggak, terus bagus atau enggak, kayak gimana performanya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Packaging intinya sendiri juga sama kayak cushion pada umumnya, bulat kayak gini, dan ini warnanya super cantik banget. Bahkan dibandingin sama Pixi Make It Glow yang dewy cushion, ini lebih cantik menurut aku, lebih mewah kesannya. Belakangnya ada shades-nya, aku pakai 301 medium beige, isinya 15 gram, ada tanggal expirednya juga, ada nomor BPOM-nya. Kalau dibuka, dia itu ada puffnya, ada kacanya. Menurut aku puffnya ini nyaman banget dipakainya. Aku nggak ngerasa butuh puff tambahan. Teksturnya dia tuh cair tapi agak kental sedikit, tapi yang nggak kental banget gitu juga. Dan dia ada aroma kayak seger gitu, tapi aromanya tuh bener-bener lembut banget, sama sekali nggak mengganggu. Jadi kan di tangan aku ini udah ada primernya sama udah ada cushionnya. Jadi nanti di sebelah kanan aku pengen pakai primernya, di sebelah kiri nggak aku pakein primernya. Jadi bisa ketahuan pengaruh si primer itu kayak gimana gitu. Perlu banget nggak sih buat dibeli gitu kan. Ini sambil aku pakai, sambil aku bacain klaimnya. Ini tuh dia katanya primer dengan X-Binder Technology yang mampu mengunci base makeup di atasnya dengan daya tahan hingga 12 jam, sehingga membuat makeup tahan lama sepanjang hari. X-Binder Technology untuk mengunci base makeup di atasnya, terus untuk makeup yang lebih tahan lama hingga 12 jam. Katanya dia ini membuat tampilan wajah tampak halus dan lembut dan menyamarkan pori-pori. Udah gitu ada moisturizing botanical extract, ada olive oil, ada jojoba oil, ada yuzu extract juga yang melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri, dan ada UVA dan UVB protection sebagai perlindungan optimal terhadap sinar matahari. Cuma di sini nggak dibilang sih dia itu ada SPF-nya apa enggak. Pokoknya dia katanya ada UVA and UVB protection. Terus di sini dia cuma satu shades doang, 101 Fair Beige namanya. Ini waktu di blend dia nggak susah sama sekali. Jadi kalau misalnya di blend tuh enak banget. Dan kalau misalnya teman-teman notice di bagian kanan wajah aku yang dipakein primer itu dia lebih cerah gitu dibandingkan yang nggak dipakein primer. Yang aku rasain pada saat dipakein primer itu jadi kerasa lembab. Rasanya lembab tapi finishnya tuh matte. Tuh, tapi matte-nya juga bukan yang bikin kering gitu, enggak. Tetap kayak kerasa lembab. Lembab tuh dalam artian nggak kering gitu loh, tapi matte gitu. Tuh, aku ngerasa ini matte. Tuh, dibandingkan kulit aku yang sebelah sini kan ada kayak pantulan cahayanya gitu. Nah, yang ini lebih matte gitu. Jadi kalau untuk pore camouflage aku bisa bilang iya, mulai kelihatan pori-porinya lebih halus. Nah, terus sekarang aku mau pakai cushionnya. Ada SPF 50+, PA+++. Dan itu nih katanya long lasting up to 12 hour, clinically tested. Cushion dengan formula X-Fine Technology yang membuat melekat dengan sempurna pada kulit dan tahan lama hingga 12 jam. Adjustable coverage dapat mengatur ketebalan sesuai hasil yang diinginkan, hingga mampu menutup ketidaksempurnaan pada kulit secara optimal dengan hasil akhir luxurious matte, yaitu matte finish yang ringan tanpa kesan kering di kulit, menciptakan riasan yang tampak halus, fit pada kulit, serta tanpa kilap berlebih. Dilengkapi dengan X-Fine Technology yang membuat formula menempel secara merata pada kulit dan tahan lama hingga 12 jam. Udah gitu katanya memberi daya tutup yang tinggi untuk menutup kekurangan di kulit dengan baik. Udah gitu juga ada moisturizing botanical extractnya, olive oil, jojoba oil, yuzu extract yang melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri. Terus juga ada smooth polish powder, membuat formula menyatu di kulit dan tata rias tahan lama. Ada SPF 50+, PA+++ sebagai perlindungan optimal terhadap sinar UVA dan UVB. Kalau misalnya kita pakai cushion yang ada SPF-nya pun tetap harus pakai sunscreen dulu biar aman gitu. Aku mau pakein di pipi sebelah kanan sama di pipi sebelah kiri. Pipi sebelah kanan dulu. Pas kita apply di wajah, itu tuh gampang di blendnya. Jadi nggak perlu effort yang berlebihan buat ngeblend cushion ini. Gampang banget di blendnya. Nggak ada yang patchy sama sekali. Gampang lah pokoknya nyatu di kulitnya. Yang sebelah kanan tadi pakai ini ya, pakai primer. Ini baru satu layer aja. Bisa teman-teman lihat dia coveragenya cukup tinggi. Dia itu ada di medium to high coverage. Satu layer aja tuh udah segini gitu. Kalau cuma satu layer doang, emang under eye aku tuh masih kelihatan samar-samar, masih agak kelihatan. Cuma menurut aku sekilas sih kalau nggak diperhatiin banget, ya
kayak udah lebih jauh lebih baik lah ya. Tuh bisa mengcover bisa mengcover under eye aku dengan cukup baik, walaupun belum maksimal kalau baru 1 layer. Terus dia ada kemampuan untuk ngeblur pori-porinya. Jadi pas tadi aku pakein primer kan aku bilang tadi agak ngeblur pori-pori ya. Nah setelah aku pakein cushionnya lagi makin ngeblur pori-pori aku. Dia finishnya aku ngerasanya ini matte, nggak berasa dewy sama sekali. Matte, ya matte beneran. Cuma kalau dilihat kayak kulit yang sehat gitu, dia tuh nggak dead matte sama sekali. Masih nyaman banget aku pakai, dan tuh masih ada kayak kilau-kilauan kulit sehatnya. Jadi nggak yang matte kering banget gitu, nggak. Intinya dia tuh finishnya matte yang nyaman dipakai, bukan tipikal matte yang dead matte gitu. Masih kelihatan matte yang kayak kulit sehat gitu loh. Nggak se-dewy Pixi Make It Glow Dewy Cushion. Ini finishnya lebih ke matte. Nah sekarang aku mau pakai yang sebelah kiri. Ini nggak aku pakein primer tadi. Walaupun nggak dipakein primer, dia tetap ngeblendnya enak banget. Nggak susah gitu ngeblendnya. Oke. Nah, dia juga walaupun nggak dipakein primer ya, dia juga bisa ngeblur pori-pori juga. Dan menurut aku sih ya, nggak terlalu beda jauh antara tingkat kemampuan dia ngeblur pori-porinya. Yang pakai primer ngeblur juga pori-porinya, tapi yang nggak pakai primer pun juga ngeblur pori-pori aku. Nggak kelihatan beda jauh banget gitu. Coveragenya medium to high coverage. Nggak patchy sama sekali, walaupun nggak pakai primer dia juga nggak patchy sama sekali, nggak ada yang nge-crack juga, nyaman banget, dan finishnya juga matte. Tapi kalau teman-teman notice yang sebelah sini yang nggak pakai primer itu dia agak sedikit lebih glowing. Jadi ya emang dia finishnya matte tapi nggak se-matte yang dipakein primer tuh. Tapi emang tipis banget sih bedanya, nggak yang jauh banget gimana gitu. Tapi ya tetap kalau diperhatiin banget dari sini ya, dari aku ini bisa kelihatan kalau yang sebelah kiri itu kelihatan lebih shiny, kelihatan lebih ada glowy gitu. Sedangkan yang sebelah kanan ada glowy-nya juga, tapi nggak sebanyak yang ini. Cuma kalaupun nggak diperhatiin banget ya nggak kelihatan juga sih. Tipis bedanya. Sekarang aku mau build coveragenya. Jadi aku tambahin ini layer kedua. Udah naik ya coveragenya. Walaupun coveragenya naik, dia sama sekali nggak berat. Yang sebelah kiri yang nggak pakai primer itu juga waktu di build coveragenya dia nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali. Gampang-gampang aja, nggak bikin cakey juga, tetap halus, tetap kelihatan ngeblur pori-porinya. So far so good sih. Aku pakai ini dari kemarin-kemarin juga ngerasa ini tuh oke banget. Dan ini udah aku build. Jujurly aku tidak merasakan perbedaan yang signifikan banget, jauh banget gitu antara yang pakai primer sama yang nggak pakai primer. Cuma yang paling aku notice banget adalah finishnya. Kalau yang sebelah kiri yang nggak pakai primer itu dia emang finishnya matte tapi ada glowingnya sedikit tuh. Yang sebelah kanan ini juga ada glowingnya gitu, tapi nggak se-glowy yang nggak dipakein primer. Jadi yang dipakein primer tuh lebih matte gitu. Jadi kalau dari segi kemampuan di blend dia oke ya, gampang banget ngeblendnya, gampang banget di blend, nggak ada yang patchy, nggak ada yang cakey, halus banget, dan ada kemampuan untuk ngeblur pori-porinya. Finishnya matte, walaupun finishnya matte, tapi tetap aku ngerasa ini kayak kulit sehat aja, masih nyaman banget di kulit aku yang normal to dry, dan masih kelihatan kulitnya tuh sehat, bukan matte yang kering gitu, nggak. Aku suka banget finishnya, nggak terlalu matte, tapi nggak yang dewy, tapi juga nggak satin, ngarahnya ke matte, tapi matte-nya tuh berasa nggak bikin kering gitu. Aku suka banget. Sekarang aku pengen nyelesain makeup aku dulu, nanti aku balik lagi. Nah ini penampakan kulit aku 3 jam pakai cushion Pixi. Yang ini yang nggak pakai primer, yang ini pakai primer. Menurut aku ya 3 jam ini dua-duanya masih bagus. Aku nggak ngerasa kulit aku berminyak, dua-duanya ya, baik yang pakai primer maupun yang nggak pakai primer. Tapi ini aku indoor, bener-bener indoor, dan aku nggak pakai masker. Cuma kalau diperhatiin di hidung agak nge-crack sedikit. Tapi menurut aku tuh wajar banget karena di sela-sela hidung sini. Selebihnya sih masih bagus banget ya. Menurut aku nggak ngerasa butuh touch up kalau kayak gini. 3 jam tanpa pakai masker indoor. Tapi ini aku nggak pakai AC ya, jadi AC-nya dimatiin. Suhunya normal lah, nggak sampai bikin aku keringetan, tapi nggak dingin juga.
Yang pertama aku kepingin ngebahas si primernya dulu. Ini, mana tadi si primernya itu? Nih, primernya ini waktu di-apply dia gampang banget di blendnya, nggak peeling. Udah gitu dia gampang meresapnya juga. Jadi aku nggak ada masalah sama primer ini. Sedikit bikin lebih matte, tapi nggak yang beda jauh banget gitu. Bikin pori-pori lebih halus, tapi juga nggak beda jauh banget. Si cushionnya ini juga sebenarnya dia basically udah bisa bikin pori-pori kelihatan lebih halus gitu. Kalau ditambah pakai primer ini nggak terlalu ngaruh, beda jauh banget. Gimana banget gitu nggak. Mirip-mirip menurut aku. Untuk cushionnya sendiri, seperti yang tadi aku bilang, waktu di-apply dia gampang banget di blend. Nggak ada yang patchy sama sekali, nggak ada yang cakey, kesannya tuh nggak ada dempulan, halus banget. Bikin pori-pori halus, itu hasilnya juga kayak kulit aja gitu, kayak nggak pakai apa-apa, rasanya ringan banget. Terus nggak ada yang patchy, nggak ada yang cakey, halus, aku suka banget. Overall aku ngerasain semua klaimnya. Membuat melekat dengan sempurna pada kulit itu iya banget. Aku ngerasa kayak yang tadi aku bilang si cushion itu bener-bener kayak nempel, gampang banget di blend, menyatunya di kulit tuh gampang banget. Untuk tahan sampai 12 jam jujur banget aku belum pernah pakai selama itu. Adjustable coverage itu iya banget, kita bisa ngatur seberapa coveragenya yang kita mau. Kalau misalnya mau dipakai yang nggak terlalu tebel, 1 layer aja cukup, tapi kalau aku tadi pakai 2 layer karena aku pengen coverage yang lebih tinggi dan buildable banget. Setelah aku layer 2 kali gitu dia sama sekali nggak dempulan, sama sekali nggak berat. Suka banget. Udah gitu ya bener dia coveragenya tinggi untuk menutup kekurangan di kulit dengan baik. Aku setuju banget karena coveragenya dia emang termasuk tinggi. Aku ini nggak pakai concealer sama sekali ya, dan under eye aku menurut aku sangat ketutup dengan signifikan. Bekas jerawat kemerahan itu juga ketutup dengan oke. Next, untuk melembabkan dan membuat kulit tampak sehat berseri, iya banget kayak yang tadi aku bilang. Walaupun dia finishnya matte, tapi aku nggak ngerasa dia matte-nya tuh yang dead matte sampai bikin kering gitu. Enggak sama sekali, matte-nya masih nyaman banget di kulit aku, yang bahkan kulit aku tuh normal tuh dry, bukan tipe oily, tapi aku masih ngerasa nyaman makainya. Dan kayak yang tadi aku bilang, aku ngerasa walaupun dia finishnya matte, tapi aku berasa kulit tuh tetap kelihatan sehat karena ada kayak glowingnya sedikit, tapi bukan satin finishnya. Aku nggak ngerasain satin, aku ngerasa ini matte. Nah terus kalau SPF 50 PA+++ itu aku nggak mengandalkan dari sini sih, jadi aku bener-bener pakai sunscreen dulu kalau emang mau keluar. Aku suka banget sama cushionnya ini, bekerja sesuai dengan klaimnya, pas dipakai juga oke banget. Masuk ke dalam salah satu cushion yang terbaik. Jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini tentang Pixi Technofix Matte Cushion sama primernya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau kamu udah ada yang pernah nyobain kedua produknya Pixi yang baru ini atau belum? Kalau udah, please komen di bawah, kasih tahu ke aku kamu suka atau enggak, terus kayak gimana dia kerjanya di kulit kamu. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku. Makasih banyak. Dan dinyalain juga lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Udah gitu di follow juga Instagram aku @haryani_rosidi, gampang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.